Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan kami tim Kerukunan Purna Karyawan Sosial Kalimantan Barat. Pemirsa, hari ini Rabu tanggal 13 November tahun 2024 merupakan hari kedua kunjungan kami ke Ketapang. Nah, pada video ini berisikan acara ramah tamah, pidato sambutan. Mari pemirsa ikuti kegiatan kami. Berikut arahan dari Bapak Suyatno sebagai koordinator penyelenggara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita pada kehadirat Allah SWT, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan umur, diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, sehingga kita berhadir di rumahnya Pak Wiknyo dan Ibu Wiknyo. Itu semua adalah berkat dari izin daripada ridho Allah SWT. Salawat dan salam selalu kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kita keluarga dan kerabatnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi ikutnya sampai akhir zaman. Amin. Bapak, Ibu-ibu, para sesepuh Ekdipsos baik yang dari provinsi maupun yang di Ketapang, terkhusus sesepuh dari Ketapang Bapak Wiknyo dan Ibu Ipah dan Mas Didi, Mas Nardi, dan sesepuh dari provinsi Pak Bambang, Pak Aam, dan ibu-ibu semuanya, terkhusus Mbak Dini. Alhamdulillah, sekali lagi saya selaku koordinator yang ditunjuk oleh Forum Silaturahmi Ekdipsos Ketapang mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di Ketapang ini. Ini adalah hari yang kedua. Hari kedua sesuai dengan schedule yang kita buat. Hari ini adalah untuk ramah tamah pertemuan dan nantinya kita akan dijelaskan tentang apa itu Kapedsos dan sekaligus nanti akan pembentukan Kapedsos untuk di Ketapang. Ya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf dari teman-teman forum silaturahmi nggak bisa hadir karena yang kerja gitu. Yang kerja nggak bisa hadir. Dari Umar Yanto WA dengan saya masih ada rapat di kantor Bupati. Kemudian Pak Haji Hamid dengan istri mungkin dalam perjalanan kalau butuh minta izin. Miskan dengan Bu Saroh nggak ada informasi, kawan Bu Maisarah ya. Yang lain insya Allah nanti akan menyusul, termasuk Pak Busri yang tadi pagi kita silaturahminya insya Allah akan hadir, dan juga Pak Nulu dari istri Mas Waliman dalam perjalanan itu. Jadi mohon maaf dari teman-teman dari Forum Silaturahim Ekdipsos Ketapang, baru pegawainya yang hadir, baru pensiunnya yang hadir, maaf. Dan terima kasih sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih ya Bapak Ibu sekalian. Ini adalah sesuatu sangat luar biasa. Mumpung saya ingat sejarah riwayat untuk Ketapang ini sebenarnya muncul dari almarhum Ibu Asih sekitar 5-6 tahun yang lalu. Waktu itu saya silaturahmi ke rumah beliau. Coba kita sekali-kali Ketapang, cerita itu Bambang ya, saya ke rumahnya. Boleh kita Bambang. Ya belum sempat beliau hadir bersama-sama kita, Allah punya kehendak lain. Jadi alhamdulillah pada hari ini sudah 2 hari yang ketiga ini kita hadir, itu semua adalah atas izin daripada Allah Taala, dan kita semua diberikan kesehatan sehingga hari di sini. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, nanti kita ukuran kembali tahun depannya atau berapa kita giliran lah ya, dari Ketapang nanti ke Pontianak. Boleh Bu? Boleh. Terima kasih. Nanti kita kondisikan lah. Nanti ada juga kembali lagi dari Pontianak ke Ketapang, insya Allah kami siap. Kami kerjasama dengan teman-teman, ini ada gerakan yang sangat luar biasa. Ini adalah gerakan spontan untuk menyambut tamu-tamu yang kita dari Ketapang. Sekali lagi, saya ucapkan Bapak Ibu yang dari Ketapang yang telah tulus ikhlas untuk menyambut kami. Nah, terima kasih. Selamat hadir para PNS silaturahmi, Pak Haji Miskan, Pak Dr. Andes Japani, Pak Insinyur Rusnedi, silakan hadir. Nambah. Biar semangat, biar tidak tegang. Saya sendiri juga tegang. Ini ya, sekali lagi ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang membantu kegiatan kita ini. Kita waktu insya Allah sampai jam 12 sampai makan siang. Makan siangnya sangat luar biasa. Tadi sudah saya ngintip, tinggal Pak Ibu pilih mau mana.
mau ayam, mau lele, mau dan lain sebagainya. Selanjutnya kami serahkan untuk sesepuh dari Ketapang, Pak Wito, kami silakan untuk berikan sepatah dua kata. Nah ini kata sambutan dari sesepuh Kapesos Ketapang, Bapak Suwignya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim. 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 Ibu-ibu yang sangat saya cintai dan saya banggakan, bapak-bapak yang saya hormati. Jadi sebelumnya saya sampaikan ada sedikit pantun. Kemarin apa naik bone ya Pak ya? Naik bone. KM Bone berlayar melaju memecah gelombang. Sampan-sampan kecil menepi sambil bergoyang. Kepada Ibu dan Bapak Kapesos Kalbar, saya mengucapkan selamat datang di Ketapang. Jadi teman-teman yang di Ketapang insya Allah menyambut dengan hati yang senang. Makan pisang bukan sembarang pisang. Pisang dimakan manis rasanya. Bapak Ibu datang tidak sembarang datang. Kami menyambut dengan senang. Walaupun senang, kami merasa karena silaturahmi masih bisa tersambung di Kabupaten Ketapang. Jadi kata orang bijak mengatakan bahwa silaturahmi itu di samping menambah rezeki juga menambah umur kita. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang yang berguna. Bagi teman-teman kita yang sudah mendahului, mudah-mudahan diberikan tempat yang baik di sisi Allah. Dan kita yang masih diberikan keselamatan, kita tetap diberikan kekuatan dan kesehatan. Demikian yang saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf dan pada ibu-ibu sekalian apabila secara pribadi dan keluarga apabila dalam memberikan sambutan kurang memuaskan, mohon maaf yang besar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak sesepuh kita, Pak Kabitnya yang memberikan arahan, pengalaman yang sangat luar biasa, panjang lebar, sehingga tidak terhitung berapa banyak. Saya ucapkan terima kasih Pak atas motivasinya. Terus selanjutnya kami serahkan sepuh dari Kapesos Provinsi yaitu Bapak Dr. Andes Bambang Setio MH. Nah ini selanjutnya kata sambutan dari Pembina Kapesos Provinsi Kalbar, Bapak Bambang Setio. Bismillahirrahmanirrahim. Pantun tapi jangan kemarin Pak Bambang. Rabis rohli sodri wa yassirli amri walul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Memang akan saya buka dengan pantun. Walaupun mungkin pantun ini sudah tidak asing lagi. Karena kalau tidak saya diprotes sama emak. Pohon lakum di Gunung Tujuh. Ngepek ini ngepek. Lebat daunnya, banyak buahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kawan-kawan dan sahabatku Kapesos Ketapang semuanya. Bukan kacang sembarang kacang. Kacang dari Sungai Jawi. Bukan datang sembarang datang, tapi datang untuk mempererat tali silaturahmi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sama saya pun juga didaulat oleh kawan-kawan sebagai sesepuh ini. Sebenarnya saya tulah, karena di atas saya masih banyak. Saya sebutkan satu persatu. Pak Tan Junaidi, tapi di atas lagi ada Pak Sabar Ngadimin. Cuma karena beliau ini kita lost contact, jadi
tidak pernah ketemu lagi. Di bawah Pak Tan itu ada Ibu Kartina, istri Pak Petrus. Di bawah Ibu Kartina ada Pak Wangsit, mantan penggawa Kota Pangga, kan? Setelah Pak Wangsit itu ada Tri Wahyudiono, Mas Tri Wahyudiono. Ini perlu saya sampaikan juga kepada Mas Wiknyo, walaupun secara ini beliau ini fisiknya sehat, tapi alhamdulillah memorinya sudah banyak berkurang. Saya men-stressing apa yang dikatakan Mas Wiknyo tadi. Jadi memang perjuangan kami datang ke sini ini tidak gampang. Hari minggu keberapa Pak Am? Kedua. Saya tidak yakin gitu. Ibu-ibu ni mau ikut. Jadi udahlah saya bilang, kita malu kalau sampai tidak pergi. Kami memutuskan, saya, Pak Jamang, Aam sama Pak Wisnu. Kami mau naik motor. Naik motor kan? Saya masih di Jawa ditelepon. Mas Mamang harus balik. Iyalah, saya pasti balik, saya bilang. Walaupun sama jadwal saya belum pulang sebenarnya. Tapi demi untuk bisa ketemu dengan kawan-kawan di Ketapang, ini saya usahakan balik. Karena memang itu yang disampaikan oleh Mas Yatno benar. Pada waktu datang itu adalah Bu Asih itu menyampaikan seperti itu. Tapi akhirnya juga belum terlaksana. Alhamdulillah begitu pensiun, entah cerita ngomong-ngomong ini akhir 2020 terbentuklah ceritanya KP Kalbar. Nah gitu ceritanya Pak Wiknyo. Tapi sebelum terbentuk KP Kalbar itu ada semacam panitia kecil yang kami beri nama sekarang itu namanya grup mendadak. Grup mendadak. Mendadak itu karena temu di rumahnya Pak almarhum Pak Aswandi langsung bentuk berapa orang. Nah, jadi itu untuk menghandle kalau ada kegiatan-kegiatan, misalnya ada teman yang dapat musibah, ada yang meninggal, kita langsung. Jadi belum ada KPSOS itu. Akhirnya 2001 terbentuklah, gitu Mas Wisnyo. 2021 kan, saya didolat sebagai ketua, saya tidak mau. Sampai oleh Bu Nuraini bilang, Pak Bambang, saya bilang Bu, ya orang tu kan ini panggilan. Kalau tidak mau orang jangan dipaksa. Saya bilang, tawarkan Pak Jamang, Pak Wandi juga nolak. Tawarkan Pak Jamang juga nolak. Akhirnya yang mengajukan diri Manorang. Ya, ini cerita sikit lah Pak ya. Jadi tunjuklah Manorang, ya. Tapi saya udah bilang dengan kawan-kawan, kita jangan tergantung pada seseorang. Kita jalan saja. Udah kata Bu Asih pun gitu. Pada saat itu memang yang maju tampil itu bukan saya, Bu Asih. Tapi setelah Bu Asih meninggal, ibu-ibu ini protes. Saya bilang, saya udahlah, enggak usah Mas Bambang jangan keluar dari grup mendadak. Mas Bambang jadi ini. Ya udahlah, saya akhirnya ikutlah ya. Jadi akhirnya terbentuklah Mas Wisnyo tahun 2021 itu. Nanti masalah ya, secara ini organisasi Pak Amin jelaskan. Jadi program kami pertama-tama yang kami lakukan itu belum ada pertemuan bulanan arisan, ini belum ada. Jadi kita hanya mendatangi kawan yang sakit. Ya on ya, kita datangi kawan yang sakit, kita datangi semua, ya gitulah, kita memberi semangat gitu. Terus ada kawan yang kena musibah meninggal, kita datangi. Akhirnya terbentuklah tercapailah kesepakatan kita pertemuan tiap bulan lah. Gimana kalau hanya pertemuan gitu-gitu aja, nggak ada pengikatnya, nanti nggak menarik. Tapi tidak menjadi itu arisan itu sebagai tujuan, itu hanya sarana saja untuk pengikat. Jadi akhirnya itulah disepakati, ya kan, pertemuan tiap bulanan. Alhamdulillah dari tahun 2021 sampai sekarang ini masih tetap berjalan rutin, tidak pernah tidak, tetap. Walaupun mungkin minggunya berubah, itu paling geser-geser saja. Karena ada yang pertemuan keluarga, arisan keluarga apa, jadi sehingga banyak tidak datang. Kemarin disepakati kita minggu pertama sekarang pertemuannya tiap bulan. Itu. Terus setelah arisan apa ini kita gimana, masa kita udah lanjut usia ini kita hanya di rumah aja, benar-benar kita jalan-jalan rekreasi, disepakati kemana tujuannya, ke Singkawang ya, kemana, Batu Belimbing ya, ke Batu Belimbing pergilah. Ini masih ada Bu Asih, masih ada Pak Wandi, ya ceritanya itu kan dah. Terus sebelum itu kita ada mendahului melihat Nuri yang sakit di Sanggau. Tujuannya juga ingin memotivasi seperti kayak begini supaya bisa membentuk, karena di sana memang banyak. Tapi alhamdulillah sampai 3 kali kami datang tidak ada gerak. Ya udah ya kan, jadi kita masa gimana gitu ya. Setelah itu Pak Rasidin nelpon, Bang, coba kawan-kawan ini
kami siap gitu. Akhirnya pergi lagi ke Singkawang melihat Mujiadi sakit. Melihat Pak Mujiadi sakit kan. Jadi kita datang. Nah, setelah itu kegiatan-kegiatan makin berkembang Pak Wiknyo, makin berkembang, memperingati Hari Besar Islam, kemudian memperingati Hari Besar Nasional kita laksanakan. Di antaranya 17 Agustus kemarin tuh, ini 2024 tuh, itu kita di Singkawang. 2023 peringatannya di rumah Pak almarhum Pak Yakub Asri. Gitu. Itu ramai lah pokoknya, seru lah ya. Pokoknya seru lah kegiatannya gitu. Jadi setelah itu dalam pertemuan bulanan kita tambah lagi dengan tausiah. Jadi ada tausiah tapi tidak setiap bulan. Ada tausiah. Mungkin nanti juga di Kabupaten Ketapang bisa, saya pikir yakin bisa karena sumber dayanya banyak ya kan. Jadi itu. Jadi sama yang akan saya sampaikan, kita ini harus bersyukur. Kata Pak Wiknyo tadi, silaturahmi itu menambah umur panjang, menambah rezeki. Satu lagi menghindarkan diri dari musibah. Ya itu kata kita yakin saja karena itu yang ngomong kan Nabi, hadisnya sahih. Kita yang sudah mengalami masa tua ini seharusnya harus bersyukur karena kita juga sudah pernah mengalami masa muda. Tapi bagi yang orang-orang muda, kita walau alam belum tahu apakah dia mengalami masa tua. Makanya saya bilang kita enjoy saja, tak usah terlalu banyak mikir anak cucu. Ada nih teman-teman kita yang tak bisa datang ngurus cucu. Kata kiamatlah ada dua dunia itu kalau gitu ya kan. Cucu memang tak bisa kita pisahkan karena itu bagian dari kehidupan kita. Tapi bukan alasan kalau saya tak datang kena ngurus cucu, ya kan? Kasihan juga cucunya jadi apa? Jadi beban gitu kan. Jadi ceritanya gitu. Jadi alhamdulillah kemarin ceritanya nih ke saya di Jawa, rupanya Pak Yatno datang di Pontianak, diundanglah dengan Om Aam gitu. Ya itu akhirnya jadi dah. Tapi sebenarnya keinginan untuk ke Ketapang itu dari Pak Mehmet sama Pak Broto masih hidup. Tidak pernah terlaksana. Saya sering nelpon Pak Didit. Saya bilang, kemarin udah mau jadi dengan Broto pakai motor. Tahu-tahu orang rumah dua-dua tak setuju. Apa? Kurang kerjaan. Ngapa ya kan? Gitu. Pak Broto maksudnya. Pak Broto yang almarhum. Jadi tidak jadilah. Tapi akhirnya memang Allah memberikan jalan keluar. Akhirnya hari ini terlaksana. Jadi itu Pak Wiknyo, kami juga banyak terima kasih ya atas sambutan yang luar biasa dari kawan-kawan dan sahabat-sahabat semuanya di Ketapang ini. Kami pun tidak nyangka gitu. Walaupun kami menyadari kami datang ni merepotkan gitu ya. Enggak ya? Sekali lagi juga saya banyak mengucapkan terima kasih ya kan kepada kawan-kawan di sini semuanya, terutama pada Pak Wiknyo dan Pak Yatno yang bisa memfasilitasi pertemuan kita pada hari ini. Nah, tadi saya bilang kami datang sini perjuangan berat. Jadi tercatat 24 orang itu tadinya saya tak ngira Pak Yatno. Ibu-ibu ni pasti ada yang bilang gini, naik kapal. Nanti kalau misalnya apa, saya bilang itu kalau urusan itu serahkan sama yang di atas. Kalau mau emang sampai janji tempat tidur meninggal. Saya bilang gitu aja lah kan untuk motivasi. Ya, mungkin ada yang termotivasi terdaftarlah 24 orang ini yang pergi gitu termasuk saya yang pada hari ini. Jadi ceritanya gitu. Kalau ada jarum yang patah, harap dibuang jangan disimpan. Kalau kedatangan kami ini ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan oleh kawan-kawan di Ketapang. Ambil kopiah dan sajadah. Berzikir sambil menunggu waktu subuh. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan pencerahan itu. Untuk selanjutnya kami silakan ke Pak Aam untuk menjelaskan ada doa pesos kepada teman-teman di Ketapang. Waktu kami bersilakan. Nah ini, selanjutnya cuplikan kata sambutan dari Ketua Kapesos Provinsi Kalbar, Bapak Aam Umar Jamjam. Jadi sekarang ini keanggotaan Kapesos ini tidak terbatas. Pertama, yang diutamakan Ek 17. Yang keduanya, istri-istrinya
mantan karyawan atau karyawati sosial. Yang ketiganya ada tambahan orang yang masuk ke kegiatan sosial meskipun cuma waktunya sebentar itu anggota sosial. Kalau dulu terbatas, jadi X 17, agak egois sedikit ya. Ini 17 lah pokoknya. Kalau sekarang ini ibu-ibu, bapak-bapak ini dan boleh dilibatkan untuk kepengurusan. Nanti saya udah dikasihkan juga ke Pak Yatno. Pak Yatno ini loh anggaran dasar yang udah ini. Kalau mau dicoba boleh silakan. Di situ ada pelindung, penasehat dan ketua, bendahara, sekretaris. Seksinya menyesuaikan sekalian yang diperlukan. Adapun seksi yang ada di KPSOS Kalbar ini, di situ ada seksi olahraga, seksi seksi ziarah dengan seksi dokumentasi dengan wisata ziarah kan. Jadi karena apa ada di situ? Kalau kita jadi kita pun Pak Wigno sambil menyelam minum air. Misalkan kita pergi ke Singkawang. Alhamdulillah sambutannya dengan Singkawang tuh dengan Pak Rasidin itu kita disambut dengan Pak Rasidin kayak gini-gini. Mungkin saya juga masuk akal juga. Kalau saya ngundang, disangkanya saya banyak duit, katanya kan kayak gini-gini. Tapi kalau pas begitu langsung ke sana, mampirlah ke rumah saya gitu kan, Bos. Pas kebetulan kemarin ada Pak Mujadi tadi udah dibilangin sakit, kita tengok ke sana. Begitu langsung kita pulang, langsung dia meninggal juga, tidak lama meninggal, kita pun datang lagi. Senang dengan ada kedatangan kita. Terus tadi udah dibilangin ada yang sakit Bu Nuri. Bu Nuri itu lincahnya kayak apa dulu, kalau orang lihat bintangnya di sosial tuh, kalau udah Nuri, ya senam apa segala macam tuh Nuri paling lincah. Kemarin begitu langsung kita tengok, sangat mengkhawatirkan. Jadi dia tidak bisa bangun. Kalau di sini tadi Pak Sali dengan Pak Pak Mail itu masih bisa ketawa, masih diajak ngomong, oh ini masih bisa ketawa. Kalau Nuri itu lama, errornya tuh lama. Jadi baring, tak bisa bangun kan. Nah, dan saya juga mengetuknya itu apa? Cobalah Cebleng di Sangro itu dibangun, dibentuk kayak macam kita di Ketapang ini gitu, kayak macam kita di provinsi, kayak macam di Sambas. Padahal di sana itu bukan sedikit orang-orangnya banyak, termasuk Pak Juwana Supriyanto, Pak Simamora yang masih ada, terus Salbani, ya pokoknya ex-Satgasos juga banyak. Kemarin yang meninggal satu, Pak Ali Juhud itu udah meninggal, itu pun stroke. Banyak, tapi nggak tergerak kayak gini. Jadi yang mau ngurus Nuri itu dari kita ke sana. Gimana kabarnya Nuri di sana di Sangro? Oh gini Pak Am katanya sekarang ya Pak Omang udah agak lumayan kayak gini, cuman dia sendirian di sana kan. Saya mau ajak ke panti jompo kayak ini, tapi ada keluarga yang nggak mengasihkan, jadi kalau keluarganya nggak boleh kan masa kita harus maksa gitu loh. Salah satunya contohnya kita gitu untuk membangun itu tuh. Jadi saya juga menghimbau, mohon maaf ini Pak Wigno, tadi Pak Yatno sebelumnya juga udah bilang ada pertemuan, tapi 2 bulanan cuma silaturahmi, kegiatannya kayak gini. Loh, padahal di sini potensinya banyak. Jadi untuk apa-apapun ya masih ada yang ini nggak apa-apa. Kalau misalkan ini masih kerja, masih kayak gini-gini, ya berarti kan dia merasa tanggung jawab kan, karena cuma dia terikat, ya jangan gitu kan. Karena kita ini kan Pak Wigno kalendernya udah kalender merah semua. Kalau yang itu kan masih hitam meskipun ada merahnya. Ada juga yang kalendernya abu-abu gitu kan, meskipun udah pensiun tapi masih sibuk gitu kan, bahkan susah dihubungin sudah pensiun gitu loh. Jadi itu Pak Wigno yang untuk sekilas mengenai riwayat pergerakan KPSOS. Jadi KPSOS itu kerukunan ya. Jadi ada purna karyawannya itu. Jadi saya juga sebelumnya oh ini pensiunan nih kan gitu, bukan. Jadi sekarang nanti mungkin Pak Yatno bisa dikasih tahu ke kawan-kawan pembentukannya saya gini yang diperlukan ini logonya juga ada artinya juga, ya kita sama-sama lah. Jadi untuk itu, jadi saya nggak panjang lebar, mungkin nanti untuk lebih meningkatkan silaturahmi ya, kita nanti sering komunikasi, kita sering mengunjungi gini, dan insya Allah apabila ada waktu, ada sempat waktu juga dari Ketapang ke Pontianak ditunggu ya, dikabarin ya, insya Allah lah kami kalau kayak ini nggak bisa.
Yang terakhir sekali saya mengucapkan banyak terima kasih karena sambutan di Ketapang ini luar biasa sekali. Alhamdulillah kita udah pensiun malah bisa nyampe, kita udah sehat kita sehat bisa ke sini, dan saya berdoa juga mudah-mudahan yang hadir datang ke sini juga bisa sehat semua. Insya Allah nanti kita ada umur panjang, kita bisa ketemu lagi Pak Wisnar. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan, kesalahan, itu murni dari saya pribadi dan mohon dimaafkan. Akhirnya saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, demikianlah penjelasan arahan dari Ketua Kapolres Provinsi Bandung Barat mengenai pandangan Kapolres khususnya yang di provinsi maupun yang luar Ketapang. Saran dari beliau, dari Pak Bambang dengan Pak Am yang berkaitan dengan pertemuan silaturahmi Ekbis Ketapang yang kita 2 bulan sekali. Jadi saran beliau supaya ada pertemuan sebulan sekali. Jadi saya mau nanya dengan Ibu Ipah, dengan teman-teman, apakah setuju kita mengadakan pertemuan 1 bulan sekali atau nanti kita musyawarahkan gitu ya? Oh ya, ya nanti kita musyawarahkan dengan teman-teman, karena insya Allah nanti itu pertemuan di bulan Januari itu kan di rumahnya Mas Didit. Nah gitu, jadi kita ada pertemuan nanti, kita musyawarah untuk berkaitan dengan forum silaturahmi Ekbis Ketapang. Jadi nanti kita sudah ada 2, ada Kapolres, ada pegawai kan begitu. Jadi nanti saran dari Pak Aam supaya kita nanti kita bentuk Kapolres. Terus struktur dan lain sebagainya insya Allah masih ada di HP saya, kalau tidak hilang kan udah saya simpan, dan insya Allah nanti kita sama-sama. Nanti juga kita akan mengajak kawan-kawan gitu. Tapi ini Pak Am, ada teman kita yang aktif 17, tapi dia pisah dengan istrinya. Boleh nggak diajak istrinya? Boleh ya. Jadi yang Sungai Jawi itu nanti Bambang. Jadi teman kita ada 1, dia pisah, jadi cerai gitu Cuma kita rangkul, kita bawa gitu. Nah gitu, mudah-mudahan nanti istrinya pulang ke Jawa, dia masih di Ketapang, tinggal di Sungai Jawi. Nah gitu. Nah itu nanti kalau bisa diizinkan nanti akan kita bawa. Nanti di Aidah nanti, Mas Bambang ada yang ngurusnya gitu. Oke Pak Ibu sekalian, mungkin ada hal-hal yang perlu dipertanyakan. Kita masuk waktu zuhur. Kalau ada hal tanyakan nanti kita ada waktu, kami persilakan. Kalau tidak ada kita lanjut ke sholat zuhur atau rumah tamah atau makan. Kalau Pak Ibu yang dari Pontianak kan di masbuk, mereka di jamak sholatnya gitu Pak. Jadi mungkin yang di Ketapang aja gitu nanti gitu. Ya. Kalau tidak ada informasi, kita sore ini sekali lagi terakhir kegiatan kita di Majelis Taklim Darut Tauhid. Mudah-mudahan nanti jam 5 kita sudah meluncur ke sana. Jadi jam 5.15 kita sudah ada di sana. Karena tadi saya dapat informasi dari tim di DT itu Majelis Taklim supaya jam 5.15 Bapak Ibu yang dari Pontianak sudah hadir di tempat taklim. Tempatnya taklim di Kampung Banjar atau Kampung Kaum. Dekat sekitar 15 menit kita sampai dari sini. Sudah ditunggu oleh beliau mereka. Mereka juga ada jemaahnya juga purnawirawan semuanya. Purnawirawan Pisunan dari PWRI, ada ketua PWRI dari Ketapang juga gitu. Jadi habis sekalian nanti kita jam 5 insya Allah ya Pak driver nanti tuh Imam Boy siap. Jadi nanti jam 5 kita sudah meluncur ke sana. Oke Pak Ibu sekalian, ini ya sekali lagi ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Pak Beknya dan Ibu yang telah menyediakan rumahnya untuk silaturahmi kita pada hari ini. Ini ya hari yang sangat luar biasa. Dan terima kasih kepada teman-teman yang dari Ketapang yang berpartisipasi dalam kegiatan ini. Tanpa bantuan kalian, saya selaku koordinator mungkin tidak bisa apa-apa. Jadi saya hanya kulu kiri dengan Mas Didi, betul kata Am tadi, itulah kerjaan saya gitu. Jadi saya door ke rumahnya dan mereka spontan bagus sekalian. Ini sangat luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ibu Ipah, Mbak Tri, Mbak Martini, Mas Didi dan semua yang sudah saya sebutkan, sangat luar biasa gitu. Malah ada minta nomor rekening, saya kirimkan, alhamdulillah dapat gitu. Jadi itu, jadi atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih, termasuk dari Pak Beknya dan Ibu juga sangat luar biasa. Hari ini menjamin kita makan tanpa kita ikut subsidi di sini gitu Pak.
Jadi itu. Kalau kemarin, mohon maaf ini cerita, kalau kami di masjid, kami gotong royong berapa sekian kita kumpulkan karena masih tidak ada panik, tidak ada, jadi kami sama kami semua itu. Ya alhamdulillah dari Pak Bu Ipa, Pak Kabeknya, Pak Busri itu semua dari beliau mereka semua. Dan insya Allah besok kita penutupan di rumah Busri. Nanti insya Allah akan kita undang Pak Ustadz untuk berikan doa untuk orang-orang tua kita, teman-teman kita, istri kita, atau kita yang telah meninggal dunia. Nanti saya minta kalau boleh nanti saya minta nama-nama daripada almarhum Pak. Nanti dia tawasulkan oleh Pak Ustadz. Harus ini akan kita undang Pak Ustadz untuk tawasulkan untuk orang tua kita, istri kita, doakan di penutupan besok. Sekaligus besok itu kan langsung kita perpisahan gitu. Pelepasan ya Pak Eriknya ya, bukan perpisahan. Bahaya nanti. Jadi sekaligus pelepasan untuk Bapak Ibu pulang ke Pontianak. Tapi saya dengar ada yang mau tinggal Pak Bambang. Ibu-ibu ada yang mau belum balik kan? Silakan mau kemana gitu. Mbak Rin. Jadi Pak Ibu ini sekali lagi ini yang dapat saya sampaikan, sekali lagi saya selaku koordinator yang ditunjuk di Silaturahim Ketapang ini mengucapkan ribuan jutaan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini, kita lakukan hari ini, kita senangkan hari ini mendapatkan perasaan yang sangat luar biasa daripada Allah Ta'ala. Amin. Demikian sekali lagi, terima kasih untuk waktu seterusnya kami istirahat, isoma, yang mau sholat di sini juga silakan. Kalau mau di masjid juga silakan. Yang jelas intinya pada hari ini kita makan dulu gitu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa, acara ramah tamah dan sambutan-sambutan hari ini diakhiri dengan makan bersama. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.